Baik, berarti ini udah tinggal menghitung jam aja sebenarnya ya menuju hari bersejarah laga penting Indonesia versus Australia yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium. Aku kira beberapa jam menuju sahur. Ya, itu juga. Dikit lagi sih, Bang. Tapi kalau misalnya mau menebar semangat dari sahur gak apa-apa banget, Gak Bang. apa-apa. Kita sahur on the road sekali ya. Iya dong. Kan kemarin lu sahur sambil nungguin sahur pakai pedal. Iya. Akhirnya sahurnya makan padang. Ah. Udah lapar lagi. Nah, sekarang kita mau langsung aja tektokan sama Bung Harpa yang sudah kece banget nih di Sydney. Jam 12 Halo sebenarnya. Bung Haris Pardede, hello. Halo Pancora. Halo. Ya ampun, berasa nih hawa-hawa Sydney-nya sampai ke sini. Hawa Sydney emang gimana? Ya, Sama aja adem-adem gitu udara deh. juga. Bung Harpa gimana? Sehat? Gimana? Landing kapan? Berarti udah sempat ngejalanin aktivitas apa aja di sana? Loh, pertama sapa dulu dong yang ada di studio. Oh, boleh ya kan ada dong. Silakan. Pak CEO, ada Coach Bes, ada Fai, yang pasti ada Concita juga. Ada yang lewat nggak? Ada Rizal. Nggak kelihatan di kamera ya. Oh, Rijal, sorry Jal. Tadi gua- Aman Bang Be. Oke. Bang Bes Sentimen apa sih Bung Harpa? Waduh. Wah, gara-gara gua nggak sebut jadi disalahin nama gua. Oke, gua sampai tanggal 13 tapi nggak langsung ke Sydney, tapi ke Perth karena mau ngeliput dan juga sekaligus nonton Rafael Struijk. Timnya waktu itu Brisbane Roar lawan tuan rumah Perth Glory, dan ternyata agak bawa keberuntungan juga karena itu kemenangan kedua musim ini buat Brisbane Roar, tapi kurang beruntungnya mungkin Rafael Struijk nggak main gitu ya, nggak main sama sekali gitu, dan agak lemes juga gitu. Jadi gua agak mikir kayaknya nih nggak main inti di Inter nih gitu, kurang semangat lah. Beda dengan oleh waktu gua todong di airport itu lebih happy dan lebih relax. Itu yang pertama. Habis itu tanggal 16 dari Perth terbang ke Sydney, which is sebagai informasi aja itu cukup jauh. 4 jaman seperempat kalau nggak salah, jadi mungkin kayak Jakarta ke Maluku atau ke Papua, lumayan jauh tapi ya nggak kerasa lah, menyenangkan. Tanggal 16 dan dari tanggal 16, 17 dan 18 kita bikin kemah di airport di Kingsford Smith itu, karena tiap hari kita nungguin pemain yang datang dari pagi, kadang dapat informasi siang sore. Kenapa? Karena kebetulan ini sedikit informasi aja. Ada beberapa teguran juga dari PSSI soal katakanlah influencer yang nungguin di lobi hotel. Nah itu kita hindarin tuh di hotel, karena hotel kan apa ya, kalau kita mau sampai hotel atau akomodasi itu kan bayangannya kita mau istirahat, mau relax gitu. Jadi kita hindarin. Dan kalau di airport, pertama itu public domain, kedua kita juga I can guarantee nggak akan sampai lebih dari 5 menit kita katakanlah menyapa mereka gitu. Dan mereka baru terbang mostly itu 20 jaman lebih lah. Ya kecuali mungkin arahan dari Bangkok mungkin lebih sebentar. Jadi kalau bayangkan kita terbang 20 jam lebih, kemudian disapa ya rata-rata paling 8 orang, 10 orang, nggak terlalu cuma 3 menit. Gua rasa mereka happy, dan rata-rata happy. Bahkan ada beberapa yang bukannya gua menjelekkan ya, tapi kita lebih datang duluan nih. Contohnya Justin Hubner. Jadi tanggal 15 itu dia sore itu datang duluan, belum ya mungkin terhambat atau bagaimana jemput. Jadi kita temenin dia. Kita temenin sebentar. Nah, habis itu ya udah gitu. Jadi itu sih selama kegiatan gue selama 2, 3, 4 hari ini, termasuk juga tadi ngisi acara ngabuburit bareng Diaspora Indonesia. Seru banget acaranya. Ada coach Yasin juga, ada Ilan Alkatiri, ada Bang Arya Sinulinga, ada Bang Effendi Ghazali, banyak lah. Dan juga ada beberapa, ya aku juga terus terang nggak tahu, ada dengkot diasporanya di Australia gitu. Jadi dukungannya masif, dan mudah-mudahan besok pecah Allianz Stadium dan mudah-mudahan bawa poin. Nah, Gitu. ini aku juga penasaran kan, maksudnya Australianya nih, warga Australia tuh sebenarnya seintu apa sih ke sepak bola, dan ngelihat euforia pertandingan Indonesia versus Australia itu serame euforia kita di sini nggak? Ya kalau Indonesia udah nggak mungkin ada lawan lah. Jadi tapi dari pengalaman gua di luar Indonesia memang yang paling gokil itu Qatar. Gitu loh. Qatar ada beberapa faktor. Mungkin salah satunya karena geografi mereka yang cukup kecil. Apalagi Qatar itu, not even Qatar, hanya Doha itu kecil banget. Mungkin setara dengan 3 wilayah di Jakarta. Mungkin digabung Jakarta Pusat, Selatan, pusat sama timur, mungkin sekedar segitulah, nggak gede. Jadi gampang tuh mobilisasinya gitu loh. Nah sementara, dan juga Saudi. Cuma Saudi masalahnya itu dari pengalaman gua, mereka kan luas Saudi ya.
Jadi ketika pertandingan pertama itu memobilisasi penonton itu nggak gampang gitu. Jauh-jauh mereka semua dan saudara-saudara kita para pekerja migran ini kan izinnya itu nggak gampang. Nah kebetulan pas pulang ke Indonesia pun gue satu bangku dengan pekerja migran, mereka cerita susah bang kalau minta izin bla bla bla, dan mohon maaf ya belum lagi buat mereka kan perhitungan finansial juga penting dan lain-lain gitu. Nah jadi kalau di Australia sendiri sih so far tiket yang sudah terjual itu sekitar 3.500 sampai 4.000. Tapi tadi menarik lah, waktu di ngabuburit bareng itu ada salah seorang yang gue bilang tadi dedengkotnya diaspora di sini. Dia bilang enggak bang, itu saya yakin banget itu bisa sampai 10.000. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Indonesia di sini yang beli itu nggak ngomong-ngomong gitu, diem sendiri. Jadi dia perkirakan seperti itu. Jadi kita lihat besok lah. Nanti di belakang gawang itu di salah satu sisi itu sisi selatan. Itu kemungkinan besar hampir pasti seluruhnya merah, dan mungkin ada beberapa lagi yang terpisah di beberapa area yang itu tadi mungkin mereka belinya sendiri-sendiri, nggak terkumpul di area supporter. Wah, supporter udah ready berarti. Ini benar-benar euforia yang kita nantikan juga. Kita di Indonesia juga ada ready, tapi gue pengen nanya kondisi dari para pemain, Bang Harpa. Karena kita tahu tadi Bang Harpa udah sempat jelasin pemain-pemain kita juga melewati perjalanan yang sangat panjang untuk menuju ke Australia. Apakah masih ada wajah-wajah yang mengalami kelelahan atau memang sudah recovery untuk pemain-pemain Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa bagus dari V nih. Nggak tahu dipilih apa enggak ya. Ada gernya tiba-tiba. Karena gini, gue tahu gue nggak akan bisa ikut sesi training sama konferensi pers karena ada acara ini. Menurut gue udahlah, itu udah pasti banyak yang mengcover sehingga gue lebih mementingkan ngisi acara ini. That's why gue mencegat mereka setiap pemain sebisa mungkin di bandara. Dan di situ gue dapat beberapa kali interview. Yang pertama itu, sebelumnya Rafael Struijk, karena memang waktu di Perth gue interview, kemudian juga Justin Hubner, dan Ole Romney. Nah 3 itu gue berhasil interview. Beberapa ada yang buru-buru seperti Tom Hai, dia sampai malam kalau nggak salah tanggal 17. Tanggal 17 dia ternyata habis itu memang begitu gue lihat story-nya lagi langsung mau nge-gym, recovery. Nah ini yang menarik. Kalau kita lihat beberapa pemain diaspora ini rata-rata humble. Ya ini gue bukan mendikotomi ya, tapi ini fakta yang gue lihat dan banyak orang yang juga menilai seperti itu. Mereka sangat rileks, sangat senyum segala macam gitu loh. Bahkan yang itu tadi gue bilang mau melayani interview juga walaupun nggak lama. Kemudian juga outspoken dan lain-lain. Cuman ketika rombongan dari Jakarta datang, ini fakta yang gue lihat, hampir satu pun tidak ada yang senyum, kecuali Nadeo yang gue lihat. Gitu. Mungkin Rido, Ricky dan Hoki memang sempat ketahan. Rido itu 3 orang itu ketahan agak lama di dalam, udah semua keluar tuh. Pak Marji udah keluar, Nadeo udah keluar, Septian udah keluar, semua lah kecuali 3. Ternyata dia ketahan karena di sini sangat strict seperti di Amerika. Kalau kita bawa makanan, bawa bumbu-bumbu segala macam. Nah, katanya dia ketahan gara-gara tanah. Karena memang kalau misalnya gara-gara tanah, karena mereka sangat takut ya kalau misalnya di sepatu bolanya itu ada tanah, nanti tanah itu ada membawa kuman dan bisa merusak pertanian. Gue juga dengernya aneh gitu loh. Dan nggak tahu ya apakah ini dibuat-buat sengaja. Gue sih positive thinking aja ya. Mungkin memang prosedur itu yang memang harus dijalani. Yang pasti mereka bertiga ketahan, ya begitu keluar agak ini sih mukanya gitu lah, agak ketekuk gitu loh. Tapi rata-rata memang mereka sangat cool lah gitu. Mungkin lebih sangat dingin dibandingkan para pemain diaspora yang sangat akrab dan juga mau melayani fans Indonesia. Dan gak lama kok, paling 3 menit, paling lama 4 menit mungkin, habis itu mereka langsung naik mobil ke hotel. Tapi baru tahu sih kalau sampai tanah aja dimasalahin, agak make sense kenapa kemudian mukanya ditekuk ya. Karena emang custom tiap negara beda-beda. Tapi ini unik banget, tanah aja dimasalahin, apalagi tanah yang udah nempel di sepatu. Ada pertanyaan mungkin dari Bang Bes atau Bang Valen, mumpung Bung Harpa udah jauh-jauh nih nyampe di sana. Om Harpa. Ya. Menurut info dari Om Harpa di Australia, kira-kira antara Septian atau Ricky bisa main nggak nih? Perlu pertanyaan ya. Pertanyaan yang memiliki kepentingan pribadi. Mana tahu ya kan. Mana tahu. Siapa tahu pakai strike. Sebenarnya Coach Bes ini udah tahu jawabannya nih, ya kan? Mungkin udah bisa kira-kira, cuman dia mau lempar ininya ke gua nih jawabannya. Oke. Tadinya 3 ya, Coach ya? Tadinya 3 betul. Egy cedera bener ya? Bener, sampai last minute
Akhirnya tetap Yang lain denger bukan cedera ya? Apa tuh? Waduh. Ah, iya ini Masa? lagi nih. Kok bisa beda? Cedera. Kok bisa beda? Pelatihnya cedera. Orang kita main 3 Iya, pertandingan oke. 2 dia nggak main. Cedera. Iya. Beneran. Nggak, aku denger juga. Jadi 2. Kalau menurut gua gini, Bes, di tengah itu kan, ya sorry itu saya ya, sampai kita menggaet ya dulu warga negara lain, Joao Pelupesi kita naturalisasikan kan berarti kita butuh di areanya Ricky kan. Artinya kalau logika gua berarti Patrick Kluivert tidak melihat Ricky bisa mengcover area tersebut. Ricky gua tahu dia bagus banget musim ini. Perform terlepas dari kartu merahnya waktu itu, cuman ya itu tadi logikanya, kalau memang Ricky bisa mengcover area tengah menghadapi Australia, kenapa kita harus buru-buru menaturalisasi Joao Pelupesi, kan itu satu. Nah kedua soal Septian, Yes. ya kan Septian kan striker lah, pemain depan. Waktu gue interview, jadi gini, kalau kita interview orang, kadang-kadang pertanyaan itu gue udah males, nanyanya biasa, jawabannya pasti gitu-gitu doang. Yang gue lihat kadang-kadang gesturnya. Nah, oleh itu dari mulai gue, kan mereka berempat tuh rombongan Inggris gabung sama Ivar Jenner. Oleh, Lino, Nathan, sama Ivar. Mereka ketemu di Dubai itu, sama bareng habis itu mendarat bareng di Kingsford Smith Airport. Nah, Oleh itu gue interview, dia sangat happy bro. Kayaknya lepas, kayak nggak ada beban gitu, bukan yang kayak khawatir gue main nggak gitu. Nah, di situ gue lihat, oh nih orang kayaknya main nih. Artinya kalau kita mau head to head kan, posisi dia kan sama si Septian, sama Ramadan, sama Hoki. Ya kalau gue lihat, ya kemungkinan Septian nggak main, mungkin cadangan. Jadi Oleh yang akan tampil sebagai starter. Plus dalam beberapa pertandingan terakhir di Oxford United dia agak perform tuh. Kalau gua nggak salah dia ya dari 5 pertandingan terakhir dapat 3 kali starter, 1 gol. Jadi kalau gua bayangkan ya mungkin lu kan juga sebagai pelatih. Jadi sayang juga nih performa lagi lumayan, PD lagi naik. Ya kenapa nggak dicoba sebagai starter walaupun ini pertandingan yang penting. Dan Oleh baru saja bergabung dan baru saja tadi latihan setelah dia mungkin 2 hari dia udah latihan ya karena digabung agak lebih duluan. Jadi gua rasa dia akan tampil sebagai starter ketimbang mungkin 3 pemain depan lainnya. Oh, Gitu. sip. Oke. Boleh, masih ada waktu? Boleh, Silakan. silakan. Buat abang apa sih enggak? Iya, luar biasa ini memang Arpa ini kompatriot gue dari dulu. Cuma dia tetap konsisten untuk terus ke luar negeri. Kalau gue ya bagaimana? Keadaan nggak bisa selalu seperti Harpa, ya kan? Lae, Gimana? apakah Rido atau Hilgers? Apakah Sandy Walsh atau Kevin Dix? Dan apakah Martin Pas atau Mulyadi? Ini gogon-gogon yang dinantikan sama Jebret Tim ya. Gosip-gosip underground langsung dari Australia. Silakan Muharpa. Gogon A1 nih. Bisikan-bisikan apa Ini yang bisa A1 kau nih, berikan ini hari A1. ini? Bajunya aja udah A1 loh sekarang. Berdiri dikit dong lah, berdiri dikit dong biar kelihatan A1. Ngeri banget bajunya. Udah disiapin. Ini Udah. baju ya cuma bisa dimiliki Jadi, beberapa orang. masuk tuh ya. barang. Salah satunya Virzi Idris. silakan Bung Harpa. Aduh, coba. Kayaknya enakan di situ daripada di situ. Mulu sama. Oke, kiper. Kalau kiper menurut gua rasa Martin Paes sudah teruji lah sejak kualifikasi round 3 kan dia selalu ngawal gawang kita. Kemudian juga di klubnya juga nggak ada isu, dia selalu main sebagai inti di Dallas. Gue lebih ngelihat sebagai ada 2 menurut gua fungsi Emil. 1 penebalan di posisi kiper. Karena kan bagaimanapun juga gap, with all respect ya, gap antara Martin Paes dengan kiper seperti Nadio dan Hernando itu gapnya agak lumayan jauh dan kita nggak pernah tahu kan, mungkin Bes sebagai pelatih ngerti lah itu satu saat kan bisa aja dia cedera atau kena akumulasi kartu dan kita tahu Martin Paes itu udah ngantongin kartu kuning dan 2 pertandingan ini akan menjadi krusial. Kalau dia kena kartu kuning lawan Australia, absen lawan Bahrain, cadangannya gue bilang tadi kalau bukan Emil gapnya with all respect ya itu jauh, sehingga itulah mengapa Emil menurut gua di naturalisasi. Dan kedua ya untuk membuat si Martin Paes juga nggak zona nyaman bahwa lu nggak hati-hati juga lo kalau lu meleng sedikit ini kiper oke juga nih, posturnya juga tinggi, bahkan lebih tinggi sedikit kalau nggak salah dari Martin Paes. Kemudian juga ya walaupun di Palermo seri B tapi kan lumayan lah dia pemain inti week in week out dan udah 2 kali clean sheet kalau nggak salah, intinya reguler lah. Itu kalau untuk penjaga gawang ya, jadi lebih kepada ke situ. Nah kalau untuk back, nah ini dia, gue bahas secara umum aja back ya. Orang kan selalu begitu Patrick Kluivert ditunjuk menjadi pelatih, perdebatannya 4 back, 3 back, 4 back, 3 back, dari tiap minggu itu aja 3 back, 4 back. Nah itu can be anything gitu loh, karena
ya semua kan tergantung materi juga kan dan tergantung kebiasaan. Kalau gue lihat kenapa gue yakin, ya gue I might be wrong ya, tapi besok kita akan pakai 3 back. Ada beberapa alasan. Pertama, memang kita di tim nasional sudah biasa pakai 3 back, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kan yang dipanggil CB itu ada 6 kalau kalian 5 atau 6 lah. Jahit Ses, Max Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, bahkan Hapner, walaupun Hapner nggak main. Kalau lu pakai 4 back, artinya lu pakai 2 CB. Ngapain lu pakai 6 CB? Bahkan Sandy Walsh pun sama Kevin Dix bisa ditaruh CB. Jadi gue pikir-pikir, oh lu bawa CB banyak-banyak, mungkin lu pakai 3 back. Artinya kalau pakai 3 back, ya lu nurunin 3 back, 3 CB, ya cadangannya 3 juga gitu. Makanya gue berpikir, oh kayaknya dipakai 3 back. Meskipun kalau buat gue mau pakai 3 back, mau pakai back, mau nggak pakai back, kalau lu pulang bawa kemenangan, ya bodo amat gitu loh. Jadi itu sih kalau gue bilang. Jadi menurut gue akan pakai 3 back untuk pertandingan besok. Dan siapa aja? Ya pertama udah pasti Jai, kedua Hilgers. Nah satu lagi ini bukan tidak mungkin sih Ridho kali ya, karena Hapner kan nggak bisa. Anda Hapner enak ke sana karena kaki kiri kan. Itu walaupun bisa juga Sandy Walsh, karena Sandy Walsh di Yokohama mainnya moncer menurut gua bagus, dan dia beberapa kali main sebagai CB kiri juga di Yokohama. Nah ini kalau ini sangat tergantung dari kondisi terakhir dari pemain. Jadi tim pelatihan pasti nggak istilahnya apa ya, split decision juga mungkin. Jadi oke, ini pertimbangannya bagaimana. Tapi gue bilang sih yang pasti pakai 3 back, dan kemungkinan satu lagi itu bisa jadi Sandy Walsh mungkin. Karena Ridho juga agak lagi kurang. Makasih lah. Berarti kemungkinan 3 ya. 3 back. Nah kalau di luar bola, gue tadi penasaran. Ada apa ini? Influencer yang mengganggu ini apa? Gue belum dengar apa-apa ini. Aku udah tahu banget bakal dibalikin ke sini. Iya, nggak apa-apa. Di awal tadi udah gue singgung kan. Jadi Indonesia, influencer Indonesia lah. Iya. Tadi gue ketemu Mardel, ketemu siapa lagi ya? Ada beberapa lah, gue lupa. Lagi nungguin di gang gitu sih, lagi ngomong sendiri gitu kan. Tapi gini. Makanya gue bilang kita belajar kan dari apa yang terjadi di Qatar 2 kali, kemudian juga di Fairmont dan lain-lain. Memang kalau di hotel itu gue nggak mau ganggu, kita jangan ganggu karena mereka itu kan yang namanya habis latihan kayak tadi kan, itu kan banyak tuh video-video yang habis latihan. Latihan boleh ditonton lah, latihan boleh ditonton. Oh nggak bisa, itu hanya akreditasi. Nggak bisa kan? Itu pun hanya 15 menit. Nggak bisa ditonton orang umum, hanya akreditasi, dan itu pun. Nah ini masih banyak yang nggak ngerti ya. Kalau latihan itu awal 15 menit itu nggak apa-apa karena baru pemanasan. Iya betul. Ya, kalau pemanasan apa yang mau diintip gitu, betul. Ya kan. Nah itu coach yang real coach ada tahu tuh. Kalau gue kan bukan real coach, tapi gue ngerti lah sedikit-sedikit. Nah jadi setelah itu taktikal gitu. Tapi itu pun sebenarnya agak suka-suka kecolongan juga. Contoh waktu di sebelum menghadapi Saudi, ya itu. Kelihatan tuh Martin Paes latihan back pass tendang pakai kaki kiri. Oh gue langsung ingat waktu Jepang di press mulu kaki kanannya supaya dia memaksa nendang dengan kaki lemah, dan itu kan sekali kena tuh gitu. Jadi bisa ngintip juga kita, makanya hati-hati tuh, harus 15 menit hanya pemanasan, pure pemanasan, mereka keluar karena habis itu taktikal kan. Misalnya gue mau nih Fai crossing ke Riza nyundul, terus begitu kan lama-lama tahu, oh berarti ini bakal main crossing sini, nendang sini, terima. Nah itu nggak boleh gitu, apalagi yang bukan akreditasi itu udah pasti nggak boleh gitu kayak. Oke, jadi memang udah ada yang kelihatannya ditegur gitu ya. Gue sih nggak ngelihat, gue baca karena kan tadi ngisi acara kan. Oke. Gue cuman ngelihat aja, dan ada VT-nya tuh kalau nggak salah Martin Paes kayak kurang nyaman dikejar-kejar gitu, kayaknya minta tanda tangan gitu ya kan, habis latihan kan capek kan. Iya. Ya memang sekarang tuh bisa dibilang kan timnas kita viral banget di semua kalangan usia, Bang. Iya. Bahkan banyak teman-temannya adik-adik aku yang tadinya nggak suka bola, karena banyaknya pemain-pemain diaspora yang good looking juga dikejar pada nonton ke sini loh. Jadi bisa jadi influencernya ya mungkin bukan yang kita kenal. Bukan nama-nama yang muncul di kolom komentar ini mungkin juga bukan. Iya. Boleh nambahin nggak sedikit? Boleh dong. Boleh. Ini sebenarnya udah lama gue suarakan ke teman-teman media bagian media di PSSI. If you can fight them, join them. Kita nggak akan bisa melarang influencer di mana-mana di seluruh dunia itu influencer ada. Rangkullah mereka, Enggak bang, kalau misalnya mereka dikasih akses, mereka nggak tahu do and don'ts-nya. Ya
bikin workshop kayak 2 hari 3 hari sekaligus untuk bikin silaturahmi gitu loh. Mungkin awal-awal dikasih alokasi 10 dulu. Nanti kalau memang ternyata itu impact-nya positif segala macem, tambahin lagi. Karena bagaimanapun juga kalau mereka dirangkul justru lebih mudah untuk diatur gitu loh. Karena kalau kayak sekarang gini lihat, siapa yang ngelarang dia, orang dia mau berdiri di bandara deh misalnya. Mau ngelarang gimana, semua orang itu public domain gitu. Tapi kalau diatur, diajak, dirangkul, dikasih workshop, bicara baik-baik, gue rasa akan lebih positif ya. Jadi dia mengerti mana do and don't-nya, apalagi kalau udah dikasih akses, pasti mereka kan nggak mau menyia-nyiakan dan aksesnya bisa dicabut begitu. Jadi itu aja sih. Jadi nggak bisa lu diamin aja, harus lu dirangkul. Tapi memang kalau si Teh Fitri Karlina tuh LV semua ya. Kenapa jadi Teh Fitri Karlina? Salamin ya. Baru aja aku lihat tuh Instastory Bung Harpa joget-joget. Iya, yang isi acara lelang juga kan. Aduh. Iya. Dia nginep di hotel yang sama dengan pemain. Oh iya, dia udah selalu begitu. Tapi gue emang koleksi LV-nya, gue envy gue. Iya. Tapi Koci juga LV-nya banyak loh. Ntar bakal jadi the next Fitri Karlina. Koci. Oh, Koci. Tas kecil LV, tas backpack LV, banyak juga dia tuh. Ya ampun, keren banget emang Koci sekarang. Tapi sekeren-kerennya Koci, aku pokoknya lebih senang dengan Lifebuoy merah putih pokoknya. Masuk lagi. Siap. Zal, ada yang mau ditanyain nggak? Jam berapa di sana berarti? Tengah malam ya? 12 Lebih malam. Ini jam persis jam 1 pagi nih. Pas Mau istirahat. Oke, pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir ya Bung Harpa ya. Boleh. Bung Harpa ini udah menghadapi 10 interview Lewat sama Tio Nugroho. Wah, banyak banget gue liat kutipannya udah. Udah dapat semua. Bung Harpa, pertanyaan terakhir dari gue nih. Gue mau nanya Bung, soal 3 pemain kita ya, soal Dean James, Emil Audero, dan juga kalau Emil tadi udah dijawab mungkin sama si Joey Pelupesi. Karena kalau kita ngeliat rekam jejak pemain-pemain kita, kalau yang abis dapat izin untuk memperkuat timnas, biasanya nggak perlu nunggu waktu lama untuk dapat debut nih. Kira-kira bakal secepat apa kira-kira mereka debut di pertandingan yang akan datang untuk Joey Pelupesi dan juga Dean James? Apakah kesempatan starting lineup? Gue bilang yang paling besar kemungkinannya Joe Pelupesi malah main. Tadi yang gue bilang kita kan nggak punya gini. Tengah. Gue udah berkali-kali bilang sih. Patrick Kluivert ini kalau kita ingat 2014 dia punya Didier De Jong. Kemudian tahun 2022 juga siapa tuh? Kalau nggak salah Koopmeiners ya. Pokoknya dia selalu punya DM, bukan defensive midfielder, destroyer midfielder. Dia benar-benar tukang jagal. That's why kan kita sebenarnya pengen Jairo kan, tapi Jairo ada masalah. Akhirnya kita berpaling ke Joe Pelupesi. Padahal sebenarnya, nah tadi kan pertanyaan dari Coach Best kan soal Ricky Campo ya, jangankan dia, Nathan aja kelihatannya kan juga berarti kan nggak dianggap bisa mengcover area tersebut. Makanya Joe Pelupesi dinaturalisasi. That's why gue merasa, ini kayaknya dimainin langsung nih dan diburu-buru gitu loh. Walaupun sebenarnya hak pelatih dia nggak mainin atau mainin itu hak dia. Cuman kalau sampai diburu-buru dan dari info yang gue dengar itu ditunjuk langsung oleh Patrick Kluivert, gue mau yang ini nih. Nah kemungkinan dia akan dimainkan dan leadershipnya juga kuat. Kita semua tahu dia di klub itu rata-rata sebagai kapten, usianya juga sudah 31. Dia kan menjadi perdebatan kan kenapa dinaturalisasi ya, karena memang di area tersebut mungkin butuh yang berpengalaman. Dan di kiri, nah di kiri tadi kan udah jawab Pelupesi ya. Di kiri ini mungkin dia akan dimainkan juga. Menurut gua 65% dia akan dimainkan, 70 lah. Tapi bukan gantiin Verdong, tapi gantiin Ragnar. Di atas Satu sisi. Gantiin Ragnar. Kenapa? Karena ya pertama Ragnar kan emang nggak bisa main. Betul. Kedua, kalau lu ada Verdong sama Dean James, ini dua kawan ini kan kuat menyerang, kuat bertahan, bahkan nyetak syutingnya juga bagus. Artinya kalau lu mau main bertahan agak aman, misalnya kena transisi menyerang cepat, dua-duanya saling isi. Kalau lu mau counter juga cepat dua-duanya. Gitu. Jadi menurut gua sangat mungkin dia dimainkan sebagai penggantinya Ragnar, apalagi posisi asli dia kan sebenarnya LW kan, left winger. Hanya di 2 klub terakhir aja termasuk Go Ahead Eagles dia dimainkan sebagai LW. Jadi gua rasa ya dimainkan Jal, tapi mungkin sebagai LW kalau untuk Dean James. Gitu. LW. Lucky Wanandi. Sudah puas ya Zal? Terjawab ya Zal? Harpa juga bilang kemungkinan 1 poin ya Pak Ella ya. Oh iya, poin. Iya, kalau gua konsisten 0-0-2 sama. Jadi ngerti dong artinya apa lah ya. Oh, 002 sama. WhatsApp ya besok. Tapi Le, gue punya pertanyaan sulit untuk lu. Apa nih? Lebih ke kita, lebih ke kalah apa lebih ke menang kita kalau nggak boleh seri? Wah, nah, saya kan di tengah-tengah. Ya coba jawab pertanyaan gue yang itu. Lebih ke kalah, lebih ke menang. Menang lah.
Hah? Gampang itu mah jawabnya, menang lah. Lebih ke menang kita. Iya, kalau lu paksa pilih ya menang, udah jelas. Oke. Gampang jawabannya. Terima kasih Bung Harpa. Selamat beristirahat. Gampang Thank you itu. banget sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Salam Siap. buat teman-teman yang ada di Sydney juga. Have fun besok nonton Makasih. pertandingannya. Thank Mudah-mudahan you. hasilnya positif, hasilnya bagus buat kita ya. Dia langsung pergi ke final champion abis dari sini. Oh, iya? Iya, dia nggak pulang Luar lagi. biasa. Dia nggak pulang Jet lagi. Set Live. Masih berapa bulan? Jet Set Live. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bung Harpa. Kita besok ngobrol-ngobrol lagi ya di live reaction. Ya. Bye. Oke. A1. Seru ya kalau misalnya dapat gosipnya langsung dari A1 sesuai kaos tuh kita Bogon. kayak lebih Keren. lebih tenang gitu rasanya mendengar penjelasan dari Bung Harpa. Dan kita juga udah tahu situasinya seperti apa ya. Bener, Kondisi ada di Australia gambaran. dari segi pemain pun jadi supporter pun juga kita jadi paham. Itu teman seperjuangan gua. Keliling-keliling iya. stadion ke luar negeri itu. Sejak Dari 96. Euro Prancis Euro waktu ya? itu Dari katanya Prancis. ya. Itu kita pakai handphone berdua, belum pakai alat-alat apa-apa dari dulu. Sampai sekarang ya dia tetap konsisten dan sekarang dia dapat positioningnya ya itu A1 timnas. Tadinya kan dia pokoknya ke Eropa kemana-mana gitu. Oh, tapi kalau boleh nanya itu viewsnya berapa waktu itu? Waktu itu viewsnya 53 orang, ngutang 50 juta buat beli handphone sama buat Tapi pengalaman nggak terlupakan. Effortnya ya. Tapi tetap itu kan akhirnya yang pada awalnya menciptakan ini semua, Bang. Ya, amin, amin. kan?